tidak tahu. Laporkan saja saya ke polisi karena saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Uang kalian sudah tidak ada. Kemudian membawa istrinya ke rumah orang tua istrinya sementara. Nah, waktu itu sebetulnya akhirnya sore pun datang. Beli Gede pun tutup toko dengan karyawannya. Beli Gede masih menghubungi istrinya, kok istrinya tidak bisa dihubungi. Sampai tiba di rumah, ternyata istrinya sedang tidur dengan ketiga anaknya. Ketika itu Beli Gede juga melihat rumah sudah bersih, makanan sudah ada di atas meja. Dan Beli Gede tuh kayak melihat, sepertinya Beli Gede tuh kayak baru sadar, kok istrinya ini terlihat kurusan. Istrinya ini yang tadinya suka banget berdandan, suka sekali menggunakan perhiasan setiap pergi ke pasar, kok sekarang terlihat lebih gimana sih, lebih cupu, lebih buram gitu. Beli Gede pun berusaha untuk menekan emosinya, dan Beli Gede tuh kayak oke, mungkin saya yang salah paham. Dia akan mencari waktu setelah kepalanya dingin untuk menanyakan hal tersebut. Nah setelah itu sebetulnya Beli Gede ini makin overprotective kepada istrinya. Yang biasanya Beli Gede ini paling seminggu sekali menemani istrinya berjualan, sekarang bisa 2-3 minggu sekali. Dan Beli Gede itu melihat kok setiap Beli Gede ini berada di pasar dengan istrinya ini kayak kaku, kayak gimana sih, kayak aneh aja sikapnya gitu loh. Seolah-olah istrinya ini kayak terus saja bertanya, Bapak nggak pulang? Atau Bapak nggak mau beli makan dulu? Seolah-olah istrinya ini ingin sekali Beli Gede tidak ikut membantu dia berjualan di pasar. Kalau dulu sebetulnya istrinya ini selalu saja mengeluh kenapa katanya Beli Gede terlalu sibuk bekerja, tidak pernah ada waktu untuk dia dan anak-anak mereka. Tapi sekarang saat Beli Gede mulai ingin memperbaiki rumah tangganya, kok istrinya seolah-olah ingin Beli Gede ini cepat-cepat pergi dan tidak mau ditemani seketika berjualan. Nah ketika itu sebetulnya akhirnya Beli Gede pun tidak bisa lagi membendung itu semua. Suatu hari istrinya ini kan jatuh sakit dan mereka pun menghabiskan waktu 3 hari di rumah. Setelah istrinya ini mulai membaik, ketiga anak-anaknya ini dititipkan di rumahnya orang tuanya Beli Gede, karena kebetulan Beli Gede ini memang asli kota G dan orang tuanya memang berada di kota G gitu loh teman-teman. Rumahnya Beli Gede dengan istri cukup dekat dengan rumah kedua orang tuanya. Ketika itu kebetulan juga libur tanggal merah, jadi ketiga anaknya ini memang dititipkan di rumah kedua orang tuanya Beli Gede. Waktu itu Beli Gede pun mengambil buku kecil, buku jimpitan milik istrinya dan bertanya, ini apa? Kamu ikut jimpitan dari 1,5 tahun yang lalu, dan di sini tuh tertulis loh jumlahnya itu kalau saya totalkan ini tuh ratusan juta. Kemana uangnya? Benar kamu sudah tarik atau kamu belum tarik? Dan kalaupun kamu sudah tarik, kemana uangnya? Kenapa saya tidak pernah melihat uang ini? Ketika itu istrinya Beli Gede kayak gugup dan kayak takut ingin berbicara. Spontan istrinya ini langsung menangis dan meminta kepada Beli Gede berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalah ini dulu. Dan istrinya ini bersumpah demi nama ketiga anaknya, demi namanya Beli Gede, demi nama kedua orang tuanya, dia tidak melakukan hal negatif dan tolong Beli Gede percaya. Nah karena itu semua Beli Gede kok tiba-tiba langsung tai ke polo. Dia tuh merasa kenapa kok istrinya seperti takut dan juga kayak canggung banget ketika diberikan pertanyaan gitu loh. Di situ kayak istrinya ini kayak tidak bisa menjelaskan dengan baik dan benar, dan dia tuh langsung menangis semutan. Di sana tiba-tiba Beli Gede ini fix, kamu punya berondong, kamu punya mitra, kamu punya selingkuhan, ayo sekarang bawa saya ke tempat selingkuhanmu ini. Pokoknya Beli Gede tuh langsung saja menuduh dan menyekankan kalau istrinya ini punya berondong atau mitra atau selingkuhan semutan. Istrinya tetap bilang tidak, saya tidak punya hal seperti itu. Langsung Beli Gede mengambil HP istrinya, tapi tidak ada apapun. Di situ hanya ada 1 atau 2 nomor yang terus saja dihubungi oleh Beli Gede. Beli Gede pun mengambil HP istrinya. Ini nomor siapa? Kenapa kamu terus-terusan saja menghubungi nomor ini? Tapi istrinya tuh kayak tidak bisa menjelaskan, dia tuh cuma menangis dan meminta maaf gitu loh. Nah waktu itu Beli Gede tuh mungkin karena terbakar api cemburu, dia juga kayak meminta penjelasan kepada istrinya. Istrinya kok tidak bisa menjelaskan apapun. Dan otomatis dong Beli Gede tuh kayak, kamu pasti punya selingkuhannya. Mereka bertengkar hebat. Istrinya menangis bilang tidak, saya tidak seperti itu. Tapi Beli Gede sudah kayak kok kene gitu loh. Beli Gede langsung memasukkan baju istrinya ke dalam tas, kemudian membawa istrinya ke rumah orang tua istrinya sementara. Dan ketika tiba di rumah orang tua istrinya, Beli Gede langsung melempar tas istrinya dan bilang kepada mertuanya kalau si istri ini punya selingkuhan.
Dia juga sudah memberikan uang ratusan juta kepada kini. Pokoknya Beli Gede tuh kayak mengatakan apa imajinasinya dia tentang yang dilakukan oleh istrinya. Di sana sebetulnya kayak tetangga itu kan pada kepo dan kayak melihat Beli Gede, istrinya dan juga mertuanya ini jadi tontonan. Di situ istrinya bersumpah demi kedua orang tuanya dia tidak melakukan itu, tolong percaya kepada dia. Tapi anehnya istrinya malah tidak menjelaskan apapun semeton. Waktu itu istrinya terlihat sangat takut dan seolah-olah menyimpan sesuatu. Mertuanya Beli Gede ini kayak berusaha menenangkan Beli Gede dong. Beli Gede ini diajak masuk ke dalam rumah, ayo kita bicara di dalam rumah. Tapi karena Beli Gede sudah langsung kayak cemburu, dia tuh kayak sudah memikirkan yang aneh-aneh kalau istrinya kini gitu. Dan yang paling membuat dia tuh gedeg itu kenapa kok istrinya dari tadi tuh tidak berbicara yang pasti. Dia cuma minta maaf dan menangis itu apa. Dan Beli Gede pun bilang ya kepada mertua dan juga istrinya, kalau dalam waktu 1 minggu kamu tidak bisa menjelaskan kemana larinya uang ratusan juta itu, saya tidak bisa lagi mempertahankan kamu, kita akan bercerai. Beli Gede langsung pergi semeton. Dan setelah itu semetonnya dia tuh di rumah sendirian. Dia berpikir dan menangis. Beli Gede minum semeton sendirian di rumah. Dia tidak bekerja waktu itu, dia tuh kayak mengambil cuti panjang dengan alasan sakit. Beli Gede berhari-hari menangis di dalam kamar. Dia berpikir kenapa kok hidupnya seperti ini. Nah ketiga anaknya ini kan masih dititipkan di tempat kedua orang tuanya. Beli Gede meminta kepada orang tuanya untuk mengantarkan dulu ketiga anaknya untuk pergi ke sekolah karena dia tuh sedang ada masalah dengan istrinya. Dan langsung karinya orang tuanya Beli Gede tidak banyak bertanya. Orang tuanya ini kayak oke, saya dulu yang mengantarkan cucu-cucu saya dan kamu selesaikan masalahmu dengan istrimu. Waktu berlalu Beli Gede minum di dalam rumah, dia tidak keluar rumah, dia tidak makan, tidak mandi, tidak sembahyang, cuma menangis dan berpikir, kenapa ya? Kok istri saya setega ini? Uang ratusan juta loh selama 1 tahun lebih tuh, kemana uang itu? Nah akhirnya sebetulnya di hari ke-7 Beli Gede tuh kayak menyiapkan dirinya, memantapkan hatinya. Beli Gede datang ke rumah mertuanya. Di sana sudah ada istrinya dan istrinya tuh terlihat sangat kurus, dekil dan seperti kayak kok kini gitu loh. Nah waktu itu rumor sudah tersebar kalau Beli Gede ini kayak menceraikan istrinya karena istrinya ini ketahuan selingkuh dan memberikan uangnya ini untuk berondong dan selingkuhannya di luar sana. Akhirnya nama baik istrinya ini sudah benar-benar tercoreng semeton. Masyarakat tuh kayak menghujat dan juga menuding istrinya kalau kamu tuh wanita murahan ya, kamu tuh bukan wanita baik-baik. Tapi Beli Gede tuh kayak biarkan saja dah, orang emang benar kan istriku seperti itu. Malah itu yang dia pikirkan semeton. Dia tuh tidak ada niatan untuk membela istrinya di depan masyarakat. Waktu itu mereka duduk berempat, Beli Gede, istrinya dan juga mertuanya. Di situ Beli Gede untuk kesekian kali bertanya, kemana uang ini? Ini tuh sekian ratus juta, kemana uang ini? Nah waktu itu istrinya langsung menangis dan cerita yang sebenarnya kepada Beli Gede. Kalau ternyata istrinya ini kan ikut jimpitan. Jimpitan ini tuh kayak uang yang akan kita tabung per hari dan akan diambil setelah beberapa hari sebelum galungan. Istrinya ini kan 3 apa 4 jimpitan waktu itu ya. Dan jumlahnya itu kan paling kecil 50.000 semeton. Itu tuh kalau ditotalkan setiap 6 bulan sekali istrinya ini bakalan mendapatkan minimal 100 juta. Tapi itu tuh karena sudah hampir 3 galungan istrinya ini tidak mengambil jimpitan itu, makanya itu tuh sekitar 3 atau 400 juta semeton. Nah Beli Gede bertanya, kamu sudah mengambil uang itu? Istrinya bilang, belum, saya belum mengambil uang itu. Lalu kemana uang itu? Di sanalah istrinya bercerita kalau ternyata orang yang mengambil uang jimpitan ini atau yang biasanya kayak per hari mengambil uang jimpitan gitu loh semeton, agak kalian mengerti ya. Di sana istrinya Beli Gede cerita semeton, orang yang nuduhin jimpitan ini katanya bangkrut dan uang itu sudah habis entah kemana. Beli Gede tuh kayak, hah? Maksud kamu apa? Nah jadi begini ceritanya semeton. Di pasar G ini kan ada banyak nih puluhan ibu-ibu dan bapak-bapak yang berjualan kain, baju, sandal, perabot yang punya toko di dalam pasar. Nah istrinya Beli Gede ini adalah salah satu pedagang yang kayak penghasilannya itu kan bisa bersihnya itu bisa 1-2 juta per hari semeton waktu itu. Nah karena istrinya ini ingin memberikan kejutan kepada Beli Gede, dia tuh ikut jimpitan 3 apa 4 buku waktu itu untuk suaminya, karena uang jimpitan ini rencananya akan digunakan untuk membeli tanah di daerah kota G oleh istrinya semeton.
Nah, memang sebetulnya menurut Beli Gede, dia dengan istrinya ini memang punya cita-cita ingin membeli tanah dan membuat kos-kosan agar di hari tua nanti mereka tuh kayak sudah punya tabungan gitu loh. Nah, istrinya ini berniata ingin memberikan kejutan kepada Beli Gede, makanya di galungan pertama dia tidak menarik jimpitan ini. Dia berencana menarik jimpitan ini di galungan kedua, tapi pas di galungan kedua ini, kok tiba-tiba oknum yang biasanya mengambil jimpitan per hari ini kok susah dihubungi. Sampai adalah beberapa teman-temannya dari istrinya Beli Gede ini bilang kalau sepertinya orang yang mengambil jimpitan ini atau yang biasanya mencatat uang jimpitan ini tuh kayak menghilangkan atau mungkin menghambur-hamburkan uang mereka. Dan ternyata juga di galungan ketiga ini sebetulnya ketika istrinya Beli Gede dengan puluhan teman-temannya pergi ke rumah orang tersebut meminta hak mereka atau uang jimpitan mereka, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta semata. Si orang ini cuma bilang kalau uang jimpitan tersebut sudah habis dan hilang. Nah, waktu itu ya si istrinya Beli Gede ini kayak menanyakan dong, hilang kemana, habis kemana. Tapi orang yang membawa uang jimpitan ini tidak memberikan alasan yang masuk akal. Tiba-tiba dia cuma bilang, saya tidak tahu kemana, keadaan uangnya sudah hilang, sudah habis. Nah, orang-orang ini kan kayak ingin melaporkan si oknum tersebut yang membawa lari uang mereka. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kalau orang ini dilaporkan berarti mereka tidak dapat uang dong. Nah, karena itu istrinya Beli Gede dengan teman-temannya yang lain ini memberikan kesempatan 6 bulan lagi untuk si oknum tersebut mengembalikan uang mereka dengan harapan siapa tahu uangnya kembali. Tapi sudah berbulan-bulan berlalu semeton, uang istrinya Beli Gede dengan teman-temannya juga tidak pernah kembali. Entah uang itu memang dihabiskan untuk poya-poya, mungkin untuk bayar hutang atau apapun, mereka tidak ada yang tahu. Setiap istrinya Beli Gede dengan teman-temannya mencari si oknum ini ke rumahnya, dia cuma menangis dan bilang, saja saya, tapi saya juga tidak tahu kemana uang kalian, kemana uang kalian. Sepertinya ada bererong yang mengambil uang kalian. Istrinya Beli Gede itu kayak capek, putus asa, karena setiap dia ke sana tuh dia tuh tidak bisa melakukan apapun. Sementara si oknum ini cuma bilang, "Bun, tidak tahu, laporkan saja saya ke polisi karena saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Uang kalian sudah tidak ada, sudah tidak ada." Nah, ketika itu sebetulnya ketika istrinya Beli Gede setelah beberapa bulan memberikan kesempatan kepada si oknum ini, tapi si oknum tidak bisa mengembalikan uang jimpitan mereka, istrinya Beli Gede ini kan berniatan ingin mengambil barang yang berharga di rumah si oknum tersebut. Tapi ketika Beli Gede melihat rumah besar dari si oknum, tidak ada apapun, yang tersisa cuma kasur kapuk dan kabel-kabel saja yang berselengkat. Kalau dulu dia ke sana kan ada kulkas, ada TV, ada mobil, semua barang berharga di rumah itu sepertinya sudah disita oleh orang-orang yang ditipu uang jimpitan tersebut.